Pagi hari ini saya ketemu dengan Pak Rukmana. Ternyata beliau ini usaha ternak jangkrik. Ada bos ya Pak, abang saya. Oh, bosnya Abang Rukmana ya. Iya. Dan luar biasa, hampir tiap minggu bisa panen. Pakannya saya ingin penasaran, nggak taunya pakannya adalah tepung pisang. Nah, ini dia. Sama itu tuh pakannya. Apa? Buat pakan ayam juga. Oh, pur kayak gitu. Iya. Kayak pur ya. Ini Pak Rukmana ternyata usaha jangkrik. Ternak jangkrik. Yang kuning-kuning ini adalah pakan ternaknya, pakan jangkriknya. Sudah berapa tahun Pak pelihara jangkrik di sini? 4 tahun Pak. Sudah 4 tahun ya. Lumayan Pak, sekali panennya bisa jual berapa kilo gitu. Ya nggak nentu sih Pak. Panen memang tergantung ini. Tergantung situasinya. Ya, Umur panen itu berapa minggu, berapa bulan Pak? paling cepat 1 bulan Pak. 1 bulan udah bisa dipanen. Iya, paling cepat itu. Dia nelor atau Pak gimana Pak? Yang paling yang gede-gede yang telur di mana? Yang tumpukan telur? Ini belum nggak ada di sini Pak. Di sini khusus gedean sini. Khusus gedean. Oh, buat gede kan. Jadi kayak yang di sini nggak ada yang istilahnya pemijahan gitu. Kawinan induk-indukan yang gede-gede gitu. Beda lagi Pak tempatnya. Oh, beda lagi. Di sini hanya untuk oh ini yang Ini yang kecil ya Pak. kecil-kecil baru berapa? Ini semingguan Pak. Baru seminggu. Ini jangkrik yang umur seminggu, kecil-kecil sekali. Tuh, seperti Tuh, ini masih baru ada yang netes Pak tuh. bahkan ada yang baru netes. Ini yang baru netes, telurnya ditaruh di kain. Ah, ini dia kecil-kecil segede-gede semut. Ah, ini mirip dia. Ini telurnya. Kecil-kecil sekali. Persis kayak semut, hitam-hitamnya. Persis. Ini telur. Netas. Pakannya sama Pak, yang gede dengan yang kecil. Sama, Pak. Sama ya. Nggak ada beda. Jadi pakan yang gede, pakan yang kecil sama, mirip kayak dedak ini ya. Tapi baunya bau pur. Bau pelet ya. Bau pelet. Ini Pak Rukmana luar biasa usahanya ternak jangkrik. Ternyata baru tahu, saya tinggal di Puri Nirwana 3 hampir 10 tahun. Ternyata baru ketemu Pak Rukmana. Bapak di blok apa Pak? Saya di blok AI 26 Pak. Depan dekatnya Indomaret. Ini yang udah. Ini juga sama. Sama. Oh, ini dia teman-teman YouTube yang bercinta. Ini kecil-kecil sekali. Dan umpannya kayaknya ada kayak semacam putih-putih ini apa? Ampas kelapa bukan? Ini telur ya Pak, yang udah pada netes Pak. Oh, yang putih, kalau itu putih itu udah netes atau Iya, putih itu yang belum putih netes? Pas netes ini, baru Oh. netes yang putih. Yang Nanti putih itu jadi baru netes. hitam tuh. Jadi hitam. Heeh. Oh, gitu. Jadi kesannya kayak Iya. putih-putih parutan kelapa ya. Heeh. Kayak parutan kelapa, ternyata itu adalah telurnya. Iya, ini yang udah netes. Oke. Ide bisnis ternyata bisa dari mana saja. Pak Rukmana dengan telaten pelihara jangkrik umur 1 bulan, nanti sudah bisa dipanen. Boleh tahu Pak per kilonya berapa sekarang pasarannya Pak minggu-minggu ini? Kalau nggak salah 35 Pak. Nah, itu dia 1 kilo 35.000, lebih mahal dari telur ayam petelur ya. Ayam petelur itu paling 25-26. Sementara jangkrik 1 kilo 35.000. Nah, bahkan kalau sedang langka, lagi jarang yang panen, harganya bisa 1 kilo 70.000. Bayangkan Pak Rukmana cukup jual 10 kilo, kalau pas lagi langka udah dapat 700
10 kilo. Dan sekali panen ini tadi bisa lihat sudah kirim, udah diambil sama pedagang, dijual. Ide bisnis bisa dari mana saja, salah satunya dari pelihara jangkrik. Apa Pak, ada kendala penyakit Pak? Oh, hama Pak ini. Hama? Jamur atau apa Pak? Ulet Pak. Ulet. Jadi kalau ada ulet masuk dia kalah, Iya. minggir semua dia. Iya ulet. Hamanya ulet. Atau dimakan atau dia takut? Dia tetap dimakan Pak, habis. Jadi ngetesnya banyak juga, hasilnya nggak ada Pak. Oh. Nggak ada uletnya. Jadi kalau udah ada ulet masuk, dia bisa makan semua jangkriknya. Iya, nggak makan sih Pak, cuma tahu gimana bisa habis kalau udah ada hama. Ketakutan kayak mungkin stres mati gitu atau gimana ya? Tahu udah dimakan apa. Ya cicak udah pada hama Pak. Cicak juga hama. Hama juga. Oh, jadi itulah kenapa kalau malam ditutup rapat pakai itu ya, kain kasa gitu, ada udaranya. Ternyata hamanya adalah ulat, cicak dan lain-lain. Jadi kalau dia masuk ke tempatnya ini segi 4 model kolamnya lah, kolamnya ini kalau kemasukan ulet dia nggak tahu kenapa habis, nggak berkembang, dan satu kolam ini bisa tidak panen. Ini buat masak apa Pak? Adonan apa Pak? Ya, Ini? buat ngukus ini Pak nih. Buat ngukus laras Pak. Oh, jadi Kalau lagi banyak semut Pak. Semut kan hama juga Pak. kalau semut kalau itu juga ditahan untuk tidak masuk ke kolam. Oh, Itu kan pakai oli-oli tuh bawah. oh ya. Ini teknik untuk menghindari semut adalah setiap kaki atau tiangnya itu dikasih oli sama barakmana ini. Jadi nanti biar semut yang akan melewati kotakan ini terhalang dan tidak bisa masuk. Jadi ini direbus dulu, baru nanti dimasukin. Jadi untuk menghindari telur-telur itu pada mati, ya, telur semut yang nempel di klaras, orang Jawa bilang ini klaras ya, daun pisang yang udah kering. Ini adalah untuk tempat rumponnya jangkrik-jangkrik. Ini, dan ternyata klaras ini atau daun pisang yang udah kering ini sama barakmana itu direbus dulu, dikukus dulu. Tujuannya adalah untuk membuat partikel-partikel kecil kayak telur semut atau apa yang belum menetas. Takutnya kalau ditaruh langsung di kolam, hanya beberapa saat kemudian dia menetas dan akan mengganggu kehidupan jangkrik. Jadi jangkrik ini ternyata kalah sama semut, kalah sama cicak, kalah sama ulat. Nah, ini dia barakmana ternyata menyemprotkan disinfektan Pak. Atau apa Pak ini? Air biasa Pak, ini buat minum dia Pak. Oh, ini air ternyata. Jadi air biasa buat minumnya si jangkrik. Disemprot. Kalau udah 2 minggu boleh dikasih jamu Pak. Oh, ada jamunya. Ada tuh botolnya Pak tuh. Oke, ada jamunya ternyata Bapak-bapak. Barakmana ini ngasih. Ini orangnya sama. Oke. Oh, ini pakai IM4 ini Pak. Iya. Ternyata beliau pakai IM4. Nih, Orangnya sama ya, buat nafsu makan juga. buat nafsu makan si jangkrik. Sebenarnya itu bahan fermentasi, kalau di itu udah fermentasi untuk bahannya dimakan oleh jangkrik. Ini dia jangkrik di antara debok pisang. Kebetulan sekitar sini banyak pohon pisang, jadi barakmana memanfaatkan situasi lokasi. Namanya kampung pisang, karena namanya kampung pisang jadi banyak pohon pisang. Nah, ini dia.
Kampung Pisang. Dan Pak Rekmana ternyata usaha membuat peternakan jangkrik. Baik, sampai ketemu di YouTube yang akan datang tentang ide-ide bisnis yang dilakukan oleh rakyat atau masyarakat seperti Pak Rekmana ini. Terima kasih untuk menonton YouTube Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.